Nggak ada. Ya apa? Anunya apa? Kepentingannya apa saya memutus untuk itu? Kepentingannya apa sih logikanya? Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Dan kalau kita lihat dari sini, Pak Jokowi akhirnya menjawab tuduhan Deddy Sitorus yang pada saat lalu memberikan statement, memberikan pernyataan pada saat konferensi pers. Itu ada utusan yang setidaknya menyebut Pak Jokowi jangan dipecat dan Hasto harus mundur. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu pun juga membuat reaksi dari Pak Jokowi. Wah, seolah-olah menahan marah kalau kita lihat ya dari video di sini. Bahkan menantang Deddy Sitorus untuk menyebutkan nama siapa utusan tersebut. Nah, menurut saya ini juga biar clear dan juga jelas ya. Deddy Sitorus menyebutkan siapa yang menjadi utusan yang menyebut Pak Jokowi jangan dipecat dan Hasto Kristanto harus mundur. Apalagi juga di tengah isu ya akan mengacak-acak Kongres dan lain sebagainya. Kita flashback ke belakang. Di tengah pengkhianatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya pada Pilpres yang lalu, menurut saya itu sudah membuat PDIP bergejolak lah. Bahkan terlihat mulai terpecah pada Pilpres yang lalu. Ada yang mendukung Ganjar, ada yang mendukung Pak Prabowo. Dan itu pun apa yang dilakukan oleh PDIP menurut saya sangat keren sekali. Dan bahkan tidak ada pemecatan terkait Pak Jokowi dan bahkan juga Gibran, walaupun manuvernya pada saat lalu sangat-sangat tidak menguntungkan PDIP, apalagi juga Gibran dan bahkan Pak Jokowi masih menjadi kader PDIP. Seharusnya taat terhadap ADART partai dong, bukan malah bermanuver yang sangat merugikan PDIP. Tetapi PDIP tidak langsung memecat. Dan bahkan menurut saya PDIP juga mempunyai etika, masih mengawal pemerintahan Pak Jokowi hingga selesai pada 20 Oktober pada waktu lalu, dan pemecatannya pun juga di pertengahan Desember. Menurut saya apa yang dilakukan oleh PDIP terhadap Pak Jokowi itu masih menjaga etika politik, tidak langsung memecat dan lain sebagainya, menunggu Pak Jokowi lengser atau purna tugas pada tanggal 20 Oktober. Menurut saya itu juga sangat bagus sekali, karena Pak Jokowi juga masih menjadi presiden dan bahkan komitmen dari PDIP akan mengawal terus pemerintahan Pak Jokowi hingga selesai. Menurut saya itu sudah dilakukan oleh PDIP ya. Menurut saya itu sangat keren sekali. Tetapi ketika dipecat pada pertengahan Desember, konon katanya Deddy Sitorus ada utusan yang bahkan menyebut Pak Jokowi jangan dipecat. Kalau kita ingat lagi ya, pada saat lalu sebelum ada pemecatan, Pak Jokowi bahkan masih menyimpan KTA PDIP. Nah, artinya Pak Jokowi itu masih berharap lah menjadi kader PDIP. Kalau kita lihat dari masih menyimpan kartu tanda anggota sebagai kader dan sebagainya. Tetapi PDIP dengan tegas memecat pada pertengahan bulan Desember. Nah, akhirnya ada statement dari Deddy Sitorus yang menyebut ada utusan Pak Jokowi jangan dipecat dan Hasto harus mundur. Langsung dijawab oleh Pak Jokowi, saya ngalah terus, tapi ada batasnya. Wah, kali ini Pak Jokowi memang benar-benar marah ya terhadap fitnahan ini ya. Menurut saya Pak Jokowi juga harus introspeksi lah, harus introspeksi apa yang pernah dilakukan pada saat menjabat. Ya memang sih pemimpin itu pasti tidak ada yang sempurna, pasti juga ada salahnya. Tetapi ini banyak salahnya kalau menurut saya ya. Yang paling fenomenal menurut saya ya putusan Mahkamah Konstitusi. Di situ ada paman presidennya Pak Jokowi, tiba-tiba Gibran yang lolos menjadi wakil presiden walaupun usianya belum 40 tahun dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Akhirnya juga Gibran lolos. Nah, ini juga rangkaian peristiwa yang sangat wow sekali. Ada paman di MK, bapaknya menjadi presiden. Putusan MK yang ada pamannya itu setidaknya meloloskan Gibran menjadi cawapres. Ini menurut saya sangat wow sekali. Dan menurut saya juga di 2 periode Pak Jokowi itu sudah tidak mementingkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, melainkan memikirkan terkait keluarga dan bahkan kroni-kroninya. Kalau menurut saya seperti itu sih, khususnya di 2 periode ya. Dan masih banyak lagi lah, saat ini juga banyak
yang mulai terungkap pada saat lalu, Pak Jokowi juga pernah mengatakan, saya sudah tahu siapa yang impor minyak dan lain sebagainya. Tetapi baru di kepemimpinan Pak Prabowo semua itu terungkap dan masih banyak lagi. Nah, seharusnya juga saling introspeksi ya. Pak Jokowi kira-kira siapa yang sebagai utusan? Ya, walaupun Pak Jokowi tidak mengetahui terkait apa yang disampaikan Deddy Sitorus, bisa saja tiba-tiba ada salah satu oknum yang menyebut ada utusan dari Pak Jokowi, ya semua itu bisa saja terjadi. Jadi memang harus ada titik temu ya. Menurut saya juga Deddy Sitorus ngapain juga berbohong. Kalau memang ada utusan dan lain sebagainya, ngapain juga berbohong. Menurut saya nggak ada manfaatnya ya berbohong terkait utusan tersebut. Kalau misalkan berbohong, pastinya juga lama-kelamaan akan tahu dan akan menggerus kepercayaan publik. Kurang lebih seperti itu. Menurut saya, ngapain juga berbohong ya? Ini bahkan dikomentari oleh Tommy Selvi. Oke, kita lihat sampai mana batasnya dan apa yang akan dia perbuat. Saatnya kami menantang kowe. Ya, walaupun Pak Jokowi tidak marah pada saat lalu, manuvernya juga sangat mengejutkan sekali ya. Seolah-olah Pak Jokowi itu sudah dendam kepada PDIP. Kalau kita lihat ungkapan dari Andi Wijayanto pada saat lalu, suara PDIP akan turun, Pak Prabowo akan menjadi presiden, terus yang ketiga PSI akan masuk parlemen dan lain sebagainya. Menurut saya itu sudah sangat wow sekali ya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada saat lalu. Seperti ini video dari Sitorus. Ketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang. Dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikat tidak baik, oleh kesewenang-wenangan. Ya, seperti itulah. Dan ini adalah jawaban dari Pak Jokowi. Kalau kita lihat ekspresi Pak Jokowi itu nampak sangat menahan kemarahan lah, kurang lebih seperti itu. Nggak ada. Ya apa? Anunya apa? Kepentingannya apa saya memutus untuk itu? Kepentingannya apa sih? Logikanya. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Terlihat ya, Pak Jokowi kayaknya tidak suka dengan apa yang diungkapkan oleh Deddy Sitorus. Semoga sajalah ini cepat clear, dan menurut saya Deddy Sitorus juga harus mengungkapkan siapa yang dimaksud oleh Deddy Sitorus, utusan yang menyebut Pak Jokowi jangan dipecat dan Hasto harus mundur. Dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira banyak yang percaya Deddy Sitorus atau Pak Jokowi? Nah, dari sini dikomentari oleh YBK, lawannya pakai alat negara sampai rusak tatanan negara cuma balasan dendam satu orang. Kalau mau lawan, ya buat partai sendiri, ikut pemilu, ambil konstituennya PDIP, jadi partai pemenang, itu baru jantan. Betul, bikin kopi, gelar tiker, kapan dia ngalah? Nah bener juga, kapan dia ngalah ya? Anjir ditimpu. Kenapa saya kagak percaya ya kalau dia difitnah keseringan SKBK kali ya. Ayo lawan Bali aja. Yang memfitnah Mas Jokowi, satu kata lawan Mas, jangan takut, pendukung Anda kan katanya masih banyak loh. Kan kalau merasa difitnah, sudah merasa terpojok, sebentar lagi semua akan terkuak. Persiapkanlah jajaranmu beserta rombongan sirkusnya. Sehebat apapun manusia tidak lebih hanya sebutir pasir di laut. Ya seperti itu. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.